Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan dalam program Renungan Harian. Mari kita mengawalinya seperti biasa dengan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga dengan penuh sukacita kami menerima sabda-Mu itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belas kasih adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Alkitab kita. Khususnya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang telah mengalami dan telah menerima belas kasih dari Allah berupa pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hidup orang beriman seharusnya dicirikan dengan berlimpahnya belas kasih kepada sesamanya. Firman Tuhan yang kita baca tadi sebenarnya merupakan bagian dari seruan yang ditujukan kepada umat Israel agar supaya setelah masa 7 tahun mereka melakukan yang namanya penghapusan hutang. Orang-orang yang berhutang setelah sekian lama, yaitu 7 tahun, maka utangnya dianggap lunas, dibebaskan. Cara dan sistem itu diterapkan sebagai upaya untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang terjerat di dalam utang itu, ya, oleh karena ketidakmampuan atau kemiskinannya sehingga membuat mereka harus berhutang untuk menyambung kehidupannya, maka orang-orang semacam ini layak dan berhak untuk mendapatkan pembebasan. Dan sistem ini diterapkan di dalam kehidupan bangsa Israel dalam upaya untuk membebaskan orang-orang ini dari kemiskinannya, dari jerat yang mereka sendiri tidak mampu melepaskannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi prinsip dasar dari seruan ini adalah belas kasih yang mendorong seseorang untuk menolong sesamanya yang betul-betul terjerat di dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Tentu ini juga dapat diartikan secara luas. Bagaimana orang-orang yang berada dalam posisi di atas, berada dalam posisi yang kuat, berada dalam posisi yang cukup atau bahkan berkelimpahan, mau menolong mereka yang berada di bawahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belas kasih itu tidak menuntut seseorang harus berkelimpahan dulu baru bisa memberikan atau menyatakan belas kasihnya kepada sesamanya. Belas kasih itu mensyaratkan adanya hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk sesamanya. Dan apabila kita sungguh-sungguh hidup dengan mewujudkan belas kasih kepada mereka yang sungguh membutuhkan, maka percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan juga akan memberkati setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, sehingga belas kasih itu tidak membuat kita jatuh dalam kemiskinan, melainkan justru kita akan terus-menerus merasakan pemeliharaan Tuhan. Karena menyatakan belas kasih kepada sesamanya sama dengan menyatakan belas kasih Tuhan kepada umatnya, kepada sesama kita yang kurang mampu atau mungkin juga bisa dikatakan kurang beruntung. Biarlah firman Tuhan ini juga menggerakkan kita untuk senantiasa memiliki belas kasih kepada sesama kita, sebagaimana Allah terus-menerus berbelas kasih kepada kita.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Hati dan hidup kami juga boleh dipenuhi dengan belas kasih dari Allah yang kami salurkan, kami nyatakan dalam hubungan kami dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.